Melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan. Dan yang akan kita baca dalam kitab Fathul Qorib kali ini adalah urutan-urutan wali nikah, yang mana disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Suja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau berdua menyatakan wa aulal wulati ay ahaqqul awliya bitazwij, ya, orang yang paling berhak untuk menikahkan putrinya, maksudnya menikahkan putri perempuannya atau saudaranya yang perempuan adalah, yang pertama adalah al-ab, yaitu bapak, summa al-jad, kemudian kakek. Namun kakek dalam hal ini yang dimaksud adalah abul ab, yaitu bapaknya bapak. Summa abu, kemudian bapaknya bapak, jadi buyutnya si perempuan. Wahakadha, dan seterusnya sampai ke atas. Wa yuqaddamu al-aqrab minal ajdadi alal ab'ad, dan wajib mendahulukan orang-orang yang tarafnya lebih dekat kepada si perempuan dibandingkan mereka yang tarafnya jaraknya lebih jauh dari si perempuan. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu mengingatkan tentang pemaknaan ibarat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bijuri, yaitu qauluhu al-ab summal jad, dawuhnya Fathul Qorib yang menyatakan al-ab summa al-jad, ya, inna malam yakul al-ab wa in ala. Hanya saja dalam Fathul Qorib itu tidak mengatakan menggunakan redaksi al-ab wa in ala, tapi kemudian di Fathul Qorib itu menggunakan bahasa al-ab summal jad, abul ab, dia tidak menggunakan bapak dan sampai ke atas. Ma'a anahu akhsor, padahal kalau seandainya menggunakan bahasa al-ab wa in ala itu jauh lebih pendek, ya. Maksudnya apa? Tujuannya Fathul Qorib menyatakan demikian, alasannya adalah li darurati ifadati tartib bainal ab wal jad. Itu menggunakan kata-kata summa, ya. Dalam Fathul Qorib menggunakan kata-kata summa ada tujuannya untuk menerangkan keharusan tartib, menerangkan keharusan urut antara bapak ke kakek, dan kemudian juga seterusnya. Artinya urutan-urutan ini atau penyebutannya sudah diurut dalam kitab Takrib dan juga Fathul Qorib. Ini adalah harus diurut sebagaimana yang tertulis seperti itu. Tidak boleh kemudian diloncat atau mungkin secara acak dipilih, itu tidak boleh. Harus bapak terlebih dahulu. Kalau bapaknya sudah tidak ada, artinya itu sudah meninggal dunia, baru nanti kewalian ini pindah kepada kakeknya. Kalau kakeknya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, baru kemudian pindah kepada urutan berikutnya dan seterusnya. Seandainya mereka ini masih ada, bapaknya misalkan masih ada, hanya saja mungkin bapaknya ini orang yang safeh, orang yang dia itu fasik, atau dia itu mungkin mahbus, terpenjara misalkan, sehingga tidak bisa dihubungi lagi, atau ada halangan-halangan yang lain karena adol misalkan, karena jauh dari masa sejarah masa Fathul Qasr, maka ini kewaliannya tidak pindah kepada urutan berikutnya, tapi langsung pindah kepada hakim. Kenapa tidak pindah kepada urutan berikutnya, kok kemudian pindahnya langsung kepada hakim? Karena orang yang paling berhak untuk menikahkan masih ada, walaupun di situ ada halangan-halangan tertentu yang tidak bisa menjadikan dia sebagai wali nikah. Nah, ini yang dimaksud dengan penggunaan, kenapa Fathul Qorib menggunakan redaksi summa, tidak menggunakan redaksi wa in ala. Maksudnya tujuannya adalah di situ. Nah, ini urutan pertama yaitu adalah bapak, urutan kedua adalah al-jad abul ab.